Indonesia kaya dengan tanaman obat. Ayo, ada yang bisa sebutin tanaman obat itu apa saja? Ini nih salah satunya. Ini bukan kunyit ya, tapi temulawak. Sekilas sih bentuknya memang mirip dengan kunyit, tapi ukuran temulawak lebih besar. Mengkonsumsi temulawak ternyata bisa membuat daya tahan tubuh kita meningkat. Temulawak juga mengandung zat bernama kurkumin yang punya khasiat super. Nah, biar praktis mengkonsumsinya, pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah ini mengolahnya menjadi bentuk kapsul. Wah, seperti apa ya cara buat kapsul sari temulawak? Dan apa saja khasiat zat kurkumin dalam temulawak? Let's go, kita ke pabrik. Bahan baku temulawak berasal dari petani sekitar Sukoharjo. Yuk, kita cuci dulu temulawaknya. Lakukan sampai 3 kali supaya temulawak benar-benar bersih. Setelah itu, baru deh kita iris tipis-tipis supaya bisa lebih cepat kering nantinya. Yap, setelah ini temulawak harus kita keringkan agar mudah ketika dihaluskan nanti. Karena pabrik ini sudah modern, pengeringannya tidak bergantung pada sinar matahari. Tinggal masukkan saja ke oven bersuhu 78 derajat Celcius. Beres deh. Ini membutuhkan waktu seharian loh. Nah, untungnya sih sudah ada yang kering nih. Siap giling deh. Gunakan mesin giling ini ya. Nggak perlu lama, langsung berubah menjadi butiran kecil seperti ini. Untuk bisa mendapatkan saripati temulawak, campurkan temulawak dengan larutan etanol. Lalu diamkan selama 12 jam. Hasilnya saripati temulawak akan keluar lewat saluran di bawahnya. Sekarang masuk ke tahap evaporasi alias penguapan. Masak cairan temulawak dalam mesin evaporasi selama 2 jam dengan suhu 31 derajat Celcius. Tahap ini akan menghasilkan sepertiga bagian bahan jadi semakin kental. Tinggal campur dengan bahan khusus, lalu kembali masukkan ke dalam oven selama 12 jam. Sampai saripati temulawak berubah menjadi serbuk padat seperti ini. Kalau soal campurannya, Unyil nggak boleh kasih tahu nih, rahasia. Setelah itu serbuk temulawak yang masih padat ini kita giling lagi. Hasilnya serbuk temulawak pun menjadi halus. Sekarang waktunya masukkan ke dalam kapsul. Gunakan mesin pengisi ini ya. Ratusan kapsul langsung terisi serbuk temulawak tuh. Wih, keren banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot isi satu-satu ya. Nanti bisa pegel. Sip, tinggal bersihkan kapsulnya agar bersih dari sisa serbuk yang masih menempel di cangkang kapsul. Nah, sudah bersih semua deh. Lanjut. Waktunya tahap kemas. Masukkan kapsul ke dalam botol. Setiap botol berisi 60 butir kapsul temulawak. Jangan lupa tempel segel di bagian tutupnya ya, supaya tidak ada yang buka sebelum kita beli. Kemudian lapisi semua bagian dengan plastik pembungkus. Lalu panaskan agar plastik merekat kuat di botol. Jadi produk kesehatan ini tidak kotor deh. Dalam 1 hari perusahaan herbal ini bisa membuat ribuan botol sari tanaman obat. Oh ya, kapsul sari temulawak ini harus melewati uji mutu sesuai standar yang ditetapkan nih. Caranya, campur sari temulawak dengan larutan kimia. Harus berubah warna kemerahan seperti ini ya. Nah, kalau warna yang keluar lain, berarti produk herbal ini harus diperbaiki. Tapi tenang, dari hasil uji laboratorium ini, sari temulawak sudah memenuhi kualitas sebagai suplemen kesehatan yang baik. Mantap! Temulawak tergolong tanaman yang mudah tumbuh di daerah tropis, seperti Indonesia. Salah satu zat baik yang terkandung dalam temulawak adalah kurkumin.
yang mampu memelihara fungsi hati dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, buat teman-teman di rumah yang susah makan, temulawak menjadi solusinya karena bisa menambah nafsu makan kita loh. Dari orang tua sampai anak-anak bisa mengkonsumsi temulawak. Tubuh jadi sehat. Nggak gampang sakit juga pastinya. Wah, makin lama makin berat nih barbel. Wah, gaya banget nih Pak Oga. Sekarang olahraganya angkat barbel. Iya dong, Den. Aduh. Yah, Pak Oga, baru juga dipuji. Badan Pak Oga kurang gemuk nih. Nih, Unyil kasih temulawak deh. Kok jamu? Biar gemuk itu kasih makanan yang banyak. Begitu dong, Den. Minum aja dulu Pak, biar Pak Oga doyan makan. Terus jadi gemuk deh. Pak Oga udah doyan makan kali, Den. Makanannya aja yang nggak ada. Ya udah deh, Pak Oga minum. Rezeki nggak boleh ditolak. Pecinta telur, mana suaranya? Ini dia, telur asin yang bikin sehat. Kalau biasanya telur asin hanya dimakan biasa saja. Nah, toko roti tertua di kota Bandung ini mengolahnya jadi isian roti asal Prancis loh. Ayo, apa nama roti ini? Cara nyebutnya bukan croissant ya, tapi croissant. Wih, sampai meleleh tuh telur asinnya. Sebelum cicipin, kita buat dulu aja yuk, come on. Croissant terdiri dari 2 bagian, yaitu kulit serta isiannya. Nah, sekarang kita buat adonan kulitnya dulu ya. Bahan-bahannya: pertama, masukkan telur ayam. Bahan kue ini bisa bikin roti menjadi empuk. Nah, sambil diputar, tuang susu cair. Pastikan jangan sampai menggumpal ya. Terakhir, masukkan bubuk vanili untuk memperkuat rasa dan membuat adonan lebih wangi. Mantap, adonan sudah jadi nih. Tapi nggak bisa langsung diolah. Adonan harus kita masukkan ke dalam pendingin selama 1 jam agar adonan mengeras. Setelah 1 jam, adonan sudah bisa kita campur dengan mentega. Tahap mencampur mentega, menggulung, dan dimasukkan dalam pendingin berulang sampai 3 kali loh. Weleh-weleh, ribet juga ya buat croissant. Jangan salah. Cara ini dilakukan untuk membuat tekstur kulit luarnya berlapis dan renyah. Khasnya dari roti berbentuk bulan sabit ini. Sip deh. Untung saja Chef Mono punya adonan kulit luar yang sudah jadi. Yuk kita potong adonan menjadi bentuk segitiga agar lebih mudah saat bungkus isiannya nanti. Oke deh, sekarang kita bikin isiannya yuk. Bahan utama isiannya ya telur asin ini. Kandungan gizi yang terdapat di dalam telur asin antara lain vitamin A dan vitamin B12. Satu lagi nih, telur asin juga mengandung selenium. Fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh supaya kita nggak gampang sakit, terutama sakit flu dan batuk. Nah, bahan tambahannya ada susu bubuk, susu kental manis, mentega, dan santan. Hanya bagian kuning telur asin yang kita gunakan. Yuk, lumatkan dulu kuning telurnya. Setelah itu campurkan semua bahan lainnya dalam satu wadah. Mentega, susu bubuk, susu kental manis, dan yang terakhir santan. Kocok semua bahan sampai rata. Adonan ini belum bisa langsung kita gunakan loh. Harus didinginkan dulu selama 6 jam. Wih, lama banget ya. Setelah 6 jam, perjuangan kita belum selesai nih teman.
kita harus bentuk adonan isian ini menjadi bulatan seperti ini. Lalu dinginkan kembali selama 3 jam sampai adonan mengeras. Tenang, kita nggak perlu nunggu lama lagi kok. Kan ada yang sudah siap, tinggal kita taruh di atas adonan kulit luar. Nah, supaya kulit bisa menempel dengan baik, jangan lupa olesi putih telur ya, mantap. Jadi nggak sabar nih, pengen cepat-cepat nyobain. Diamkan dulu selama 2 jam agar adonan mengembang. Setelah itu baru deh kita oleskan kuning telur untuk mempercantik warnanya setelah matang. Sip, tinggal masuk ke oven. Panggangnya hanya butuh waktu 15 menit sampai matang sempurna dengan suhu 170 derajat Celcius. Dalam tahap ini, croissant akan berangsur mengembang menjadi 2 kali lipat besar adonan awalnya. Wah, makan satu saja bikin kenyang dong. Sabar, ini belum selesai. Biar tambah menggugah selera, Chef Mono menambahkan krim. Taburkan juga kejunya ke atasnya. Sedap. Namanya juga makanan Eropa, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada kejunya. Lalu tambahkan gula bubuk. Nah, selesai. Makanan lezat ala Eropa sudah bisa kita santap. Walaupun asalnya dari Prancis, tapi isinya tetap asli dari tanah air loh, telur asin. Penasaran mau coba kan? Satu croissant ini harganya Rp30.000. Perpaduan rasa manis dan asin yang pecah di mulut bikin mulut mau ngunyah terus nih. Unyil jadi penasaran, gimana ya rasanya kalau pakai nasi? Coba tuh lihat Poipe, telurnya sudah matang tuh kayaknya. Iya Nyil, sabar dong, kan masih panas. Wah, sudah matang nih Po. Lah iya udah matang, ya udah dah kita angkat Nyil. Mpok taruh dulu ya tutupnya. Buruan Po. Iya, ambil saringannya dong Nyil. Masa mau dikobok begitu? Wah, lagi pada bikin kue nih. Wah, ada Pauga. Iya nih Pak. Bagi dong Den. Ya nggak boleh. Pelit bener sih Den. Kau ambil yang ini aja ya. Aduh, panas. Aduh. Dah, jadi orang kagak sabaran banget sih. Kena batunya tuh. Telur baru mateng mencomot aja. Aduh, panas sih Den. Tangan Pauga melepuh deh. Aduh. Satu lagi nih yang punya khasiat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh. Namanya gambir. Bukan nama stasiun ya. Gambir adalah tanaman perdu dengan nama latin Uncaria gambir. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Sumatera Barat. Dari 2500 tahun lalu, bangsa kita sudah menggunakan daun gambir untuk menyiri loh. Karena bisa merangsang keluarnya getah empedu dari dalam tubuh. Pencernaan pun jadi lancar. Nah, sekarang berkat inovasi dari Kak Sahrul, mahasiswa agribisnis IPB, daun gambir yang pahit bisa menjadi minuman lezat dan segar banget. Itu ini kulit gam. Minta dong satu. Adam sama Nina saja sampai berebutan tuh. Jadi penasaran nih, bagaimana ya cara membuatnya? Come on, ikuti Unyil. Pertama, kita jemur dulu daun gambirnya. Kak Syahrul biasa dapat kiriman daun gambir dari Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat. Kalau sinar matahari sedang terik, jemurnya hanya butuh waktu 2 hari. Daun gambir yang sudah kering langsung berubah warna menjadi coklat nih. Yuk kita potong daun gambir keringnya agar zat baik dalam daun mudah keluar. Oke dilanjut, kita rebus potongan daun gambirnya. Butuh waktu sampai 15 menit agar rebusan langsung berubah warna menjadi kemerahan. Air rebusan inilah yang biasa disebut sebagai sari gambir. Di dalamnya mengandung zat katekin sekitar 88%. Jumlah yang sangat besar dibandingkan katekin pada teh yang hanya 30% saja.
Katekin ini termasuk antioksidan loh, bisa menangkal berbagai penyakit, seperti penyakit jantung. Nah, agar rasa minuman gambir makin enak, Kak Sahrul mencampurnya dengan jus buah. Kali ini kita pakai buah stroberi, mangga, dan pisang. Yuk, kita buat jus buahnya dulu. Buah-buah ini kaya serat dan vitamin C. Bagus untuk pencernaan dan daya tahan tubuh loh. Sip lah. Sekarang waktunya masak. Nah, sari gambir yang tadi kita buat sudah berbentuk bubuk nih. Sebelumnya sudah disangrai bersama susu. Seperti ini hasilnya. Yuk, rebus dulu jus buahnya. Satu persatu ya. Nah, perhatikan suhunya. Nggak boleh terlalu panas agar kandungan gizinya tidak rusak. Tinggal masukkan gula dan bubuk sari gambir. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Cara yang sama untuk buah lainnya. Oke deh, waktunya kemas ke dalam botol. Nah, uniknya ada tambahan jelly dalam minuman gambir ini. Wih, makin enak deh. Harga per botolnya 7.000. Kak Sahrul dan teman-teman sudah membuat minuman sehat ini sejak 2013. Sekali buat bisa sampai 100 botol loh. Selain minuman, ada juga puding gambir dengan potongan buah di atasnya. Yummy! Harganya cukup 6.000. Wah, terjangkau banget kan? Ayo, siapa yang mau coba minuman dan puding dari gambir ini? Wah, sudah enak. Tubuh pun jadi sehat, bebas penyakit. Aduh, gimana sih Nyeng? Narik dong. Kalau nggak narik, nggak dapat uang. Nah, terus kita beli makan pakai apa? Pakai daun apa? Hah? Aduh, Bos Oga dulu deh yang narik. Perut Enjeng lagi sakit banget nih. Masa bos disuruh narik? Gimana sih? Payah kamu Nyeng. Sekali ini aja bos. Nanti kalau udah sembuh, Enjeng narik lagi deh. Oga. Wah, Oga, kayaknya kenapa tuh? Sakit perut ya? Iya nih Nyil, nggak tahu nih kenapa. Kebetulan nih Pak, Unyil bawa makanan. Boleh tuh. Wah iya, bawa sini Den. Bagi dong. Iya, ini Pak. Ayo Nyeng, sikat. Iya bos. Aduh, jangan berebut dong Pak Nyeng. Oga. Kayak nggak makan seminggu aja deh.